Ustadznya sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Yusron. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh jamaah pengajian At-Ta'awun Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri yang saya hormati, ini merupakan kesempatan saya pertama untuk bermuwajahah dengan panjenengan semua, dan materi yang akan saya sampaikan ini merupakan salah satu bentuk kampanye saya, salah satu bentuk mainstreaming saya mengenai salah satu dari Khosoisul Khamsu yang sudah ditetapkan, sudah disepakati dan disahkan dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Kota Surakarta. Gitu. Salah satu poin yang disepakati dalam Muktamar tersebut adalah Risalah Islam Berkemajuan. Nah, ciri dari Islam berkemajuan, di dalam Risalah Islam Berkemajuan itu adalah ada 5 karakteristik, 5 ciri gitu, yang disebut dengan Al-Khosoisul Khamsu. Nah, salah satu dari ciri itu yang perlu kita terus kampanyekan, terus kita sosialisasikan ke warga Perserikatan Muhammadiyah adalah apa yang disebut dengan Tanmiyatul Wasatiyah atau Developing Wasatiyah, mengembangkan wasatiyah. Nah, poin ini yang menurut saya perlu saya kampanyekan ke panjenengan semua. Jadi bukan kampanye pilkada, gitu, tapi kampanye hasil kongres kita. Ini punya kita, sudah disahkan oleh Muktamar dan mari kita sosialisasikan bersama. Kalaupun sudah disosialisasikan oleh teman-teman PDM, ya barangkali ada yang tersisa, lah ini melengkapi saja. Mari kita, nggak ada mos ya saya. Nah, mari kita pelajari surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf ibu-ibu yang ada di luar, karena forum kita ini, penyelenggara forum kita ini belum ramah teknologi gitu. Mestinya ya paling enggak 4 lah, paling enggak 4 layar monitor begitu, di luar 2, di dalam 2 yang ukuran besar gitu, sehingga bisa panjenengan semua bisa mirsani dengan jelas. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatau wasatol litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan artinya yang kami pakai ini arti atau terjemahan resmi dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ada di Tafsir At-Tanwir. Seperti itulah wa kadzalika,
seperti itulah waja'alnakum, kami telah menjadikan kamu umat Islam ummatan wasaton, sebagai umat pilihan, supaya kamu menjadi saksi atas sejarah manusia, sedang Rasul Allah Muhammad menjadi saksi atas keadaan kamu. Di sini ada konsep ummatan wasaton. Umat pertengahan, umat tengahan, umat yang istilahnya Pak Din Samsudin itu middle path atau middle way, umat pertengahan. Nah, tugas ummatan wasaton ini dalam ayat ini adalah litakunu syuhada'a 'alan nas, menjadi saksi atas umat nabi-nabi yang lain. Bukti bahwa kita nanti umat Islam itu akan menjadi saksi bagi umat yang lain. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nuh, Nabi Nuh nanti ditanya di akhirat nanti itu, oleh Allah akan ditanya, hal balagta, apakah sudah kau sampaikan risalah? Dijawab oleh Nabi Nuh, fayaqulu na'am, iya sudah saya sampaikan. Terus kemudian Allah bertanya kepada umatnya Nabi Nuh, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Dijawab oleh umatnya Nabi Nuh, tidak ada yang menyampaikan ke kami dan tidak ada yang datang ke kami. Berarti wis renek yang memberikan peringatan dan tidak ada yang datang. Ngakunya seperti itu. Berarti kan bertentangan dengan apa yang disampaikan Nabi Nuh. Kemudian Allah dangu lagi. Lalu siapa yang akan memberikan kesaksian kepadamu? Nuh. Kemudian dijawab oleh Nabi Nuh, Muhammad dan umatnya. Jadi yang akan memberikan kesaksian nanti adalah Nabi Muhammad dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di forum majelis pagi ini, itu termasuk kategori umatnya Nabi Muhammad. Sehingga kita bisa memberikan kesaksian terhadap umat-umat yang lain. Nah, terus kemudian Nabi Muhammad dawuh, ngendikan sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 143 ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Terus kemudian Nabi Muhammad dawuh bahwa wal wastul adlu, al wasat itu adalah adil. Nah, karena banyak hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, oleh Nasai, oleh Tirmidzi, oleh Ibnu Majah tentang hadis kesaksian Muhammad dan umatnya kepada Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh sudah menyampaikan risalah kepada Allah atau bukan? Maka itu hadis yang sangat bisa kita pakai sebagai hujah. Itu aspek eskatologis, aspek nanti pada saat hari kiamat. Jadi kita akan bersaksi litakunu syuhada'a 'alan nas, terhadap umat-umat manusia yang menjadi umatnya selain umatnya Nabi Muhammad. Kemudian kalau itu kita tarik sebagaimana yang ditafsirkan oleh tafsir At-Tanwir, bahwa kita nanti tidak hanya sekedar menjadi saksi atas sejarah umat-umat yang lain, tetapi di dunia ini pun apabila kita melihat hal-hal yang kurang baik, maka kita wajib untuk memperbaikinya. Contoh misalnya, kalau di kota Kediri ini masih banyak pengangguran, masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran terbuka dan seterusnya, maka kita wajib turun tangan untuk memperbaikinya. Jadi
umatan wasaton atau wasatiyah Islam itu mempunyai pijakan yang sangat kuat. Dengan konsep di atas, konsep Al-Baqarah ayat 143 di atas, para pemikir Islam memperkenalkan paradigma wasatiyat Islam. Jadi dari konsep umatan wasaton kemudian diturunkan menjadi paradigma. Paradigma menjadi cara berpikir, menjadi mindset kita mengenai wasatiyat Islam. Yang betul itu wasatiyat Islam, bukan Islam wasatiyat. Jadi yang betul adalah wasatiyatul Islam. Ini sebutnya konsep yang sangat luar biasa yang ditawarkan oleh Islam kepada peradaban dunia sebetulnya. Cuma kita kekurangan pemikir yang bisa mendeskripsikan teori ini, gitu loh. Kenapa saya katakan menarik? Sekarang ini kan Barat nggak bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang ada di dunia ini. Timur, bloknya Rusia, Barat itu bloknya Amerika. Yang timur, bloknya Rusia juga tidak bisa menyelesaikan persoalan di dunia ini. Akhirnya, pemikir dari Inggris namanya Anthony Giddens memberikan solusi yang namanya third way, jalan ketiga. Jalan ketiganya Anthony Giddens itu apa yang baik dari kapitalis, apa yang baik dari liberalis diambil, kemudian apa yang baik dari sosialis, apa yang baik dari komunis yang kiri diambil. Jadi hanya memadukan plusnya blok barat dan plusnya blok timur. Padahal jalan ketiga menurut Islam itu adalah wasatiyah ini. Konsepnya lain. Nanti akan kita pelajari. Dari surat Al-Baqarah ayat 143 di atas dapat diformulasikan bahwa umatan wasaton menurut tafsir At-Tanwir itu kalau di At-Tanwir yang dimuat rutin di Suara Muhammadiyah itu dimuat di Juni 2015, kalau di tafsir At-Tanwir yang sudah dibukukan itu ada di jilid 2, tafsir At-Tanwir jilid 2 halaman 10. Bahwa umatan wasaton itu mempunyai 3 kualitas. Masyarakat tengah, adil, dan pilihan. Jadi apa yang dinamakan umatan wasaton? Umatan wasaton adalah umat yang tengah, adil, dan pilihan. Adil itu imbang, enggak blok kono, enggak blok ini, enggak berat sebelah sana, dan juga tidak berat sebelah sini, adil. Makanya berdasarkan pesannya Rasulullah itu tadi, wal wastul adli, kita bisa mencari sinonim dari wasat ini dalam Al-Quran. Ada yang Al-Qis di surat Asy-Syu'ara, kemudian ayat 182, kemudian juga ada di wasat, surat ini, surat Al-Baqarah ayat 143. Sinonim lagi dari umatan wasaton adalah tawazun, al-was, al-azn. Gitu. Semuanya artinya tengah. Apabila ketiga kualitas ini digabung, maka pengertian umatan wasaton itu adalah masyarakat tengah dan adil sehingga menjadi masyarakat pilihan. Dan nanti kita akan mempelajari bagaimana agar kita itu menjadi masyarakat yang tengah itu bagaimana, masyarakat yang adil bagaimana, masyarakat yang pilihan yang bagaimana. Penggabungan 3 kualitas bermakna bahwa umat Islam menjadi masyarakat pilihan karena berada di tengah dan adil di antara 2 kecenderungan ekstrim dalam gerakan sosial dan sosial politik dan kebudayaan, materialisme dan spiritualisme. Kalau Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azharnya menggunakan parameter Siratal Mustaqim tentang umatan wasaton itu. Dan para penafsir generasi pertama itu cenderung menafsirkan umatan wasaton itu adalah berada di antara spiritualisme Nasrani
dan materialisme Yahudi. Jadi tidak Nasrani, tidak Yahudi. Tidak spiritualistik dan tidak materialistik. Itulah Islam. Wasatiyat. Sirotol mustaqim menurut Buya Hamka. Kualitas pilihan ini menjadi tanda keberadaan umat Islam dan karena menjadi idealitas yang menjadi rujukan bagi masyarakat Islam. Jadi menghindari dua kutub ekstrim ini akhirnya menjadi identitas umat Islam. Jadi kita tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri. Kita mengetengahkan tawazun, keseimbangan. Berdoanya pun kita juga harus mendoakan mengenai hal-hal tentang keseimbangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini yang paling mudah. Pengertian wasatiyah. Kalau kita mengacu pada pendapatnya ketum kita, Ajengan Haidar Nasir, saya sebut Ajengan karena beliaunya orang Sunda, dan julukan kiai untuk orang Sunda itu adalah Ajengan. Kalau kiainya orang Minang itu Buya. Buya Hamka, Buya Sultan Mansur, Buya Yunahar Ilyas. Gitu. Haidar Nasir berpendapat bahwa wasatiyah adalah moderasi. Pengertian wasatiyah adalah moderasi. Apakah itu moderasi? Kalau kita mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Jangan sampai kita ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim itu hulu, overdosis, terlalu ke kanan, terlalu ke kiri. Hal ini paralel dengan konsep keadilan, yaitu memilih posisi di tengah antara titik-titik ekstremitas, dan adil itu di tengah. Jangan sampai pendapat pribadi kita itu masuk di dalam mengambil keputusan agar kita bisa mengambil keputusan yang adil. Kemudian Pak Haidar Nasir juga menekankan bahwa moderasi itu menghindari untuk tidak terjebak pada satu titik ekstrim. Dalam politik misalnya ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Dalam kecenderungan masyarakat Islam pun juga ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Gitu loh. Moderasi atau wasatiyat itu antitesis dari ekstremitas. Jadi kita menghindari ekstremitas. Contoh misalnya ekstremitas dalam berpakaian. Selalu pakai jubah. Gitu ya. Semuanya pun mencontoh Rasulullah itu ekstrim itu, hulu itu. Kita tidak seperti itu. Gitu. Nanti akan saya berikan contohnya bagaimana berlebihan atau overdosis dalam beribadah, berlebihan atau overdosis dalam muamal dan sebagainya. Kata wasat mempunyai arti selalu berada pada posisi tengahan. Jadi kita tidak, kalau ada yang geger A dan B, kita tidak terlalu memihak A, kita tidak terlalu memihak B. Kita nanti ada kategori yang kedua dari pengertian wasatiyah, yaitu i'tidal. I'tidal itu berpegang pada kebenaran dan objektivitas. Selama kita berpegang pada kebenaran dan kebenaran menurut kepribadian Muhammadiyah itu kebenaran yang didasarkan pada hukum. Insya Allah kita bisa wasatiyah. Nah cuma masalahnya kan tidak seluruh warga Muhammadiyah itu paham wasatiyah. Sehingga selalu bergerak dari satu titik ekstrim ke satu titik ekstrim yang lain. Nah itu PR kita bersama. Dan itu karena literasi kita berbeda gitu aja. Tetapi bisa terus kita tingkatkan literasi kita itu sehingga kita bisa meningkat.
Nah, dari kata wasat ini, menurut Pak Haidar ada kata wasit, yang berarti penengah atau pelerai. Wasat, wasit. Ya aslinya seperti itu, penengah. Pelerai. Nah, cuma kalau ini diterapkan dalam sepak bola, nah ini. Apalagi yang jadi wasit itu Ahmed Alkaf dari Oman. Iso 90 plus 6 jadi 99 gitu. Nah ini Pak Edi yang ahli eksak, 90 plus 6 itu kan mestinya kan 96. Tapi musuh Ahmed Alkaf iso 99. Jadi 90 menit waktu normal ditambah perpanjangan itu 6 menit, kan mestinya kan 96. Tetapi di tangan Ahmed Alkaf menjadi 99. Sampai Bahrain iso ngegol nih. Begitu iso ngegol nih, semprit, bubar. Nah, ini kan kalau kita lihat dari jenis pengertian wasatiyah kan sudah enggak wasatiyah lagi. Berarti dia akan masuk angin. Ya mudah-mudahan kita melawan Arab Saudi nanti wasitnya benar-benar wasatiyah. Enggak masuk angin. Enggak kayak Ahmed Alkaf. Makanya saya mengusulkan ke Pak Dwi, kalau kita ngadakan halal bihalal, Ahmed Alkaf enggak usah diundang aja. Jadi dalam pengertian tafsir At-Tanwir, wasato mempunyai 3 kualitas, tengah, adil, dan pilihan. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk berdiri pada posisi tengah, pada posisi yang adil, dan agar kita selalu menjadi pilihan. Nah sekarang posisi wasatiyah. Wasatiyah barang opo gitu lah. Ada dasar hukumnya apa enggak? Moderat atau wasatiyah sebagai sikap dasar keagamaan memiliki posisi dan pijakan kuat pada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143 tadi itu. Berarti risalah Islam berkemajuan yang kita sepakati di Muktamar ke-48 itu dasarnya sangat kuat, pijakannya sangat kuat, yaitu Al-Baqarah ayat 143 yang saya bacakan tadi itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Sangat kuat. Nah, para mufasir generasi pertama menafsiri ummatan wasaton itu adalah berdiri pada posisi di antara spiritualisme Nasrani dan materialisme Yahudi. Sementara Ibnu Katsir itu menyebut bahwa ummatan wasaton merupakan citra ideal umat terbaik, khairu ummah. Jadi kita itu mempunyai ajaran keterpilihan, mempunyai teologi keterpilihan, yaitu Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia selama kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Itu kuntum khairu ummah. Khairu ummah mempunyai 3 kualifikasi seperti itu. Ma'ruf, mencegah kemungkaran, dan wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Ini operasionalisasinya panjang. Amar ma'ruf itu bagaimana pengertiannya, dan kalau kita terapkan dalam teori sekarang ini bagaimana. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, salah satu cara pandang kita sebagai warga Muhammadiyah, sebagaimana diamanatkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid, itu ada 3 cara berpikir yang senantiasa harus kita pakai untuk menganalisis apapun. Apapun itu. 1, kita harus berpikir secara bayani. Bayani itu
mengacu dan memperhatikan teks. Baik teks Al-Quran maupun hadis. Tapi hadis yang makbulah. Bukan hadis yang do'if. Hadis yang memenuhi syarat untuk dijadikan hujah. Yang pertama, bayani. Yang kedua adalah burhani. Kita berpikir secara ilmiah. Harus ada landasan teorinya. Contoh misalnya gini, kita pentingnya bayaniah, pendekatan yang bayani ini, yang burhani ini adalah ilmu pengetahuan sekarang ini didominasi oleh teorinya Charles Darwin. Bahwa manusia itu merupakan metamorfosa, merupakan anak turunnya monyet. Gitu. Padahal sampai sekarang monyet kan tetap monyet. Nggak bisa menjadi manusia. Tetap monyet. Ini yang disebut missing link. Ada keterputusan. Kalau memang manusia itu diturunkan dari monyet, kenapa monyet-monyet yang ada sekarang ini tidak juga misalnya begitu umur 5 tahun menjadi manusia misalnya? Kan enggak. Tetap monyet. Itu burhani. Kemudian irfani. Irfani itu menggunakan hati, menggunakan rasa, simpati. Itu bisa kita pakai untuk menganalisis apapun. Contoh misalnya, orang kesurupan. Orang kesurupan itu bisa dianalisis secara ilmiah. Ojo dihubungnya ada kelenek. Nah, gitu loh. Karena kita mempunyai 3 cara pandang. Bayani, kemudian Qur'ani, atau bayani itu Qur'ani, kemudian hadisi berdasarkan Qur'an dan hadis, kemudian burhani secara ilmiah, kemudian yang ketiga adalah irfani. Nah, kalau kita bisa berpikir ini amanat bukan otak-atik matuk loh ya, ini amanat muktamar. Ini produk muktamar di Jakarta. Muktamar tahun 2010. Apa ya 2010 ya? Pokoknya muktamar Jakarta sebelum muktamar setengah abad insya Allah. Dan sekarang itu juga sudah menjadi keputusan dari Majelis Tarjih. 3 cara pandang itu harus kita pakai. Apakah kita hanya tunduk pada bayan, pada teks Al-Quran dan hadis, kita hanya tunduk pada teks ilmiah, kita hanya tunduk pada irfani, ada keseimbangan. Makanya keputusan-keputusan tarjih itu pasti memperhatikan ini. Tafsir At-Tanwir itu juga menggunakan 3 pendekatan ini di dalam menafsirkan ayat. Kembali ke Khairul Ummah di Ali Imran ayat 110. Jadi menurut Ibnu Katsir dan menurut ketum kita, Pak Ajengan Haidar Nasir, ummatan wasaton itu merupakan konkretisasi dari khairul ummah. Jadi perwujudan atau citra ideal dari khairul ummah adalah ummatan wasaton. Umat pertengahan, umat yang adil, dan umat yang menjadi pilihan. Dalam Islam, wasatiyah pada intinya bermakna sikap tengah di antara 2 kubu ekstrim. Yang kanan terlalu ke kanan, sehingga dikatakan radikal. Yang kiri, yang sekuler, terlalu sekuler, liberal. Sehingga apapun dibolehkan. Kita nggak mau terjebak memilih kanan atau yang memilih yang kiri, tidak. Kita mempunyai konsep ummatan wasaton, kita mempunyai konsep wasatiyah. Dan Muktamar Muhammadiyah ke-48 mengamanatkan kita untuk tanmiyatul wasitiyah, untuk mengembangkan wasitiyah atau wasatiyah. Berarti kalau dihadapkan pada 2 kutub ekstrim seperti itu, kita memilih jalan sendiri, yaitu jalan tengah. Wasatiyah itu tadi. Nah, contoh wasatiyah.
Ini hadisnya begini, saya terjemahkan secara bahasa Indonesia secara bebas. Ada 3 sahabat Nabi yang mencari Nabi ke rumah istri-istrinya. Akhirnya ke rumah Aisyah. Kemudian tanya, apakah Rasulullah ada? Rasulullah sedang keluar. Apakah ada hal-hal yang bisa saya sampaikan kepada beliau? Tolong sampaikan ke kami, nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Kemudian yang pertama, sahabat yang pertama mengatakan bahwa saya itu sholat malam terus, tidak tidur. Kemudian sahabat yang kedua mengatakan bahwa ia puasa terus, tidak pernah putus, mendino poso. Yang ketiga, tidak kawin, karena kawin mengganggu ibadah. Nah, 3 sahabat ini merasa lebih baik. Baik mana? Saya dengan Rasulullah. Yang satu itu tadi, gak kawin-kawin, karena kawin mengganggu ibadah. Yang satu puasa terus, yang satu sholat malam terus. Nah, akhirnya disampaikan kepada Rasulullah oleh Aisyah. Begitu Rasulullah datang, tadi ada 3 sahabat mencari Rasulullah, menyampaikan ini. Kemudian suatu saat Rasulullah ketemu dengan 3 sahabat itu tadi. Apakah kalian yang mencari ke rumahku dan mengatakan begini? Ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, akulah yang terbaik daripada kalian. Karena aku sholat malam dan tidur, aku puasa dan berbuka, kadang poso, kadang ora, bukan puasa pati geni. Kemudian, aku juga kawin, aku punya istri, punya anak, akulah yang terbaik. Nah itu loh, contoh wasatiyah seperti itu. Suatu saat, Rasulullah mendapati sebuah tali di Masjid Nabawi di Madinah. Tali yang digantung gitu. Kemudian tanya kepada Aisyah, Aisyah, ini tali untuk apa dan siapa? Itu talinya Zainab. Gitu. Karena kalau sholat malam ngantuk, biar nggak kebablasan, nah pegangan tali itu. Sampaikan kepada Zainab, kalau ngantuk tidur. Nah ini hadis yang paling populer ini. Kalau ngantuk tidur, nggak perlu sholat malam. Ini hadis yang insya Allah populer di panjenengan. Itu contoh wasatiyah dalam perilaku Nabi. Nah, contoh lagi. Suatu saat Rasulullah di masjid. Kemudian bersama sahabat. Terus kemudian datang orang Arab Badui. Buang air kecil di masjid itu, di hadapan para sahabat. Lalu mau sekarang kan mesti diseramang sandal sama Pak Dwi. Mau marah, kemudian dicegah oleh Rasulullah. Kan ya kurang ajar tuh. Wong di masjid kok buang air kecil. Tapi masjid zaman Rasulullah jangan diumpamakan seperti sekarang, pakai keramik seperti ini. Masjid zaman Rasulullah otomatis tanah berpasir gitu. Enggak seperti sekarang yang keramik. Oleh Rasulullah dicegah, kemarahan sahabat yang ojo nesu gitu ya. Kemudian ditunggu sampai buang pipisnya selesai. Kemudian dipanggil, dinasehati. Terus kemudian sahabat-sahabat tadi disuruh menyiram air sampai suci. Nah itu loh, contoh wasatiyah Islam. Bagaimana bukan suatu contoh yang wasatiyah. Kita berada dalam satu forum. Ujuk-ujuk kan uang desa, Baduy itu kan Arab desa gitu. Pipis. Ora kula nuwun, ora permisi, pipis. Kayak mesti kurang ajar tuh gitu tuh. Loh, itu kan tindakan ekstrim kan itu. Kalau kita marah, berarti kita melakukan ekstremitas. Rasulullah tidak mencontohkan seperti itu. Tindakan ekstrim itu dilawan dengan nasihat.
Itulah moderasi, itulah wasatiyah. Makanya Muhammadiyah mengusulkan sebetulnya yang untuk mengatasi terorisme, pelaku teror, itu bukan dengan mendirikan anti teror. Teror dilawan dengan anti teror ya sama aja. Satu titik ekstrim dilawan dengan titik ekstrim yang lain. Makanya kita menawarkan moderasi. Jalan tengah, diajak bicara dia. Islam menurut kamu itu bagaimana, terus dasar tindakanmu itu kayak apa? Nah didialogkan, dibicarakan dengan baik, dicari titik tengah. Itulah moderasi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi, orang yang pipis itu tadi. Jangan dimarahi, wong dia nggak tahu, nggak tahu kalau itu nggak sopan itu dia nggak tahu dia, mergo wong desa. Karena nggak tahu harus dimarahi, dinteni sik nganti pipisnya selesai, celok dinasehati. Nah. Apa yang dilakukan Nabi sejalan dengan perintah Allah yang mengecam sikap ekstrim di semua dimensi hidup. Dalam ibadah ritual kita dilarang untuk hulu. Ya ahlal kitab la taghlu. Gitu lah. Enggak boleh hulu. Fi dinakum wala taqulu 'alallahi illal haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebihan dalam menjalankan agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Hulunya ahlul kitab apa? Yaitu mengkultus individukan dan menuhankan Isa ibnu Maryam. Itu berlebihan. Jadi salaman pun ya nggak usah dicium tangan, ya salaman gitu aja. Biar kita nggak hulu. Jadi dalam ibadah kita dilarang hulu. Nah, sebagaimana tadi itu, Zainab itu tadi itu. Mergo waya tahajud ngantuk dipasang tali. Karo gantungan ben ora ambruk gitu. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah, itu berlebihan sudah. Kalau ngantuk tidur. Lah kira itu banyak ngantuknya daripada tidaknya. Apalagi kalau lihat sepak bola, walah harus ngantuk. Baru nggak ngantuk kalau wasitnya itu seperti Ahmed Al-Kaf. Wasit dari Oman itu. Nah, Pak Dwi, ini kan pemain bola ini. Nah, paham gitu. Bagaimana wasit yang ora beres itu, yang masuk angin itu tahu persis Pak Dwi itu. Ya, pemain bola Pak Dwi itu. Angkatannya Sony Sandra dia. Dalam muamalah pun kita dilarang kelas untuk berlebihan, untuk israf. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wala tusrifu. Dilarang kita. Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi jelas, wala tusrifu. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Wala tusrifu. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah ini saya kena ini Pak. Saya kena ini dengan ini. Soalnya saya kalau makan soto yang pakai mangkok cuwung itu kalau enggak 4 mangkok enggak marem. Saya tuh setiap makan mikir, ini ya berlebihan gitu. Tapi saya enggak marem. Segini loh. Segini hanya 1 entong loh. 4 mangkok minimal itu. Wah, ini. Jadi Al-A'raf ayat 31 ini, aduh, saya jangan betul-betul merasa tersindir. Kan ya berlebihan gitu ya. Sementara teman saya itu hanya 1 mangkok. Baik. Cuma sedikit. 1 mangkok ya nggak kerasa apa-apa kalau saya gitu. Ya mudah-mudahan nggak diarani sundel bolong sama bakule. Mangan 4 mangkok gitu. Mudah-mudahan nggak dianggap sundel bolong.
Dalam perang pun kita juga tidak boleh melakukan tindakan yang di luar batas. Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum wa la taqtadu. Innallaha la yuhibbul muqtadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Jadi posisi kita itu defensif. Kita boleh memerangi kalau kita diserang duluan. Bukan kita menyerang duluan. Itu yang harus, norma dasar yang harus kita pegangi terhadap orang-orang yang menyebarkan opini untuk memojokkan Islam. Islam itu disebarkan dengan pedang, Islam itu disebarkan dengan perang, padahal secara historis tidak bisa dibuktikan. Contoh, pada saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah itu kan macam-macam. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada yang paganis. Paganis itu penyembah banyak dewa. Mau tandur, ngewei sesajen, yang ini Dewi Sri. Mau panen, ngewei sesajen, nah itu paganis. Itu. Ngedek neoma, pasang sesajen, dan seterusnya. Itu paganis. Madinah seperti itu. Rasulullah begitu datang ke Madinah untuk berhijrah, untuk mengembangkan Islam, itu kan tidak meniadakan, memberangus mereka yang non-Islam, tidak. Tetapi diikat dengan satu perjanjian yang oleh Robert N. Bella itu merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia dan konstitusi termodern saat itu, yaitu yang namanya Al-Mitsaq Al-Madinah atau Piagam Madinah. Enggak terus kemudian dihabisi, enggak. Rentenir yang Yahudi itu habisi, enggak. Mereka diikat dengan satu fakta integritas, kalau istilahnya sekarang, yang namanya Al-Mitsaq Al-Madinah atau Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Contoh lagi misalnya, pada saat Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Spanyol, apakah masyarakat Spanyol yang kafir itu dipaksa untuk Islam? Tidak. Dibiarkan mereka. Pada saat Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem, apakah Katolik sama Yahudi itu diberangus? Kan tidak. Masjid yang menjadi tempat pembuangan sampah yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghinakan Islam, itu dibersihkan oleh Khalifah Umar dan sahabatnya. Dan gereja-gerejanya pun itu tidak dihancurkan, tetap dibiarkan. Selama mereka yang non-Islam, yang kafir, berada di Yerusalem di bawah kekhalifahan Islam, maka ya aman. Tidak akan dipersekusi, tidak akan diberangus, nggak akan dibunuh dan dihanguskan, tidak. Tetap dibiarkan. Coba kalau yang menguasai itu bukan Islam, pasti sudah disikat kita, habis kita. Rasulullah pun kalau akan memberangkat pasukan untuk berperang, itu pasti berpesan, satu, jangan membunuh wanita. Nah, Israel kan boten, lanang itu sikatan gitu. Kemudian yang kedua, jangan membunuh anak-anak. Nggak boleh kita. Kemudian yang ketiga, jangan menebang pohon, jangan merusak pohon. Yang keempat, jangan merusak tempat ibadah agama lain. Itu loh. Pesan Rasulullah seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan, menarasikan bahwa Islam itu dikembangkan dengan cara-cara kekerasan, 1000% tidak betul. Historis, tidak ada landasan sejarah yang kuat.
Konsep-konsep dasar ini menjadi pijakan para ulama sehingga ideologi ekstrim selalu marginal. Marginal itu terpinggirkan dan tertolak dalam Islam. Nah, arus utama Islam di Indonesia itu kan Muhammadiyah atau NU. Ya tugasnya MUI sebetulnya itu, mengkombinasikan Muhammadiyah sama NU gitu loh. Kalau NU itu Islam Nusantara, Muhammadiyah Islam berkemajuan. MUI mau kalah, kalau ngambil Nusantara berkemajuan atau berkemajuan Nusantara, aku tidak ada ide gitu. Maka ia memunculkan wasatiyah. Enggak apa, benar juga. Pada dasarnya wasatiyah merupakan sebuah sikap tengah yang jauh dari sikap pragmatis dengan hanya berpihak pada salah satu kutub. Ini loh, menghindarkan sikap pragmatis dari diri kita ini yang sulit itu. Sebab kebanyakan, misalnya dalam kasus milih DPRD, lah ora nek amplope, ora dipilih. Gitu loh. Lah berarti kan itu kan bukan khairul ummah. Contohnya itu aja. Apakah sekarang ini sudah terbentuk khairul ummah? Belum. Kalau saya 1000% yakin belum. Buktinya, lah kena dituku ya. Pilkades, yang bermain kan uang. Lah enggak ngewe amplop, enggak dipilih. Enek sing dhuwuri, ya sing dhuwuri kuwi mang sing dipilih. Semakin kandel amplop, semakin dipilih. Lah, bukan yang terbaik. Berarti itu tidak khairul ummah. Kalau belum khairul ummah, ya masih jauh panggang dari api umatan wasaton. Pragmatis seperti itu, pragmatis itu. Ini PR kita bersama. Mari kita pelan-pelan menghindari hal-hal yang ingin mendegradasi kemuliaan Islam. Memilih itu harus berdasarkan yang terbaik. Jangan berdasarkan pertimbangan pragmatis, yaitu contohnya amplop. Sebab Yusuf Qaradawi mengungkapkan bahwa perilaku wasat ialah sebagai sikap yang mengandung arti adil dan proporsional. Adil dan proporsional, tidak overdosis. Ini harus kita ingat-ingat betul. Di samping itu, wasatiyah sebagai perilaku yang penuh keseimbangan antara dunia akhirat, kebutuhan fisik dan jiwa, keseimbangan akal dan hati, serta berada di posisi tengah antara neoliberalisme dan neoliteralisme. Kita harus berdiri di tengah-tengah itu. Contohnya, kita berdiri di tengah-tengah itu gini. Kalau kita ngelamar pekerjaan, yang kita cari itu gajinya atau pahalanya? Ya, jujur ya. Gaji jujur itu, betul. Kalau kita melamar pekerjaan, yang kita cari adalah jujur. Kalau kita dagang, kita berjualan, yang kita cari itu untung apa pahala? Untung. Nah, menyeimbangkannya bagaimana? Nah, di sini loh letak wasatiyahnya. Kita berjualan cari untung sambil kita niati sebagai ibadah. Karena bekerja itu adalah ibadah. Jadi kalau Pak Hartono berjualan di pasar, ya itu yang kita harapkan yang utama, yang prinsip adalah profit, untung. Nah, kemudian berikutnya kita niati sebagai ibadah, karena kita bekerja untuk menafkahi diri kita dan keluarga kita. Itu contoh yang bagaimana keseimbangan itu. Nah sekarang bagaimana Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kan madhab moderat, madhab wasatiyah. Duduk madhab Hanafi, duduk madhabnya Syafi'i. Dalam Islam, madhab dalam Muhammadiyah, madhab itu kita anggap, kita pandang sebagai khazanah intelektual Islam. Yang tidak mengharuskan kita terikat kepadanya.
yang menjadi dasar kita adalah Quran dan hadis. Ar-ruju ilal Quran was sunnah, itu ciri khas dari khosoisul khamsu, dari Islam yang berkemajuan. Yang kedua itu ar-ruju ilal Quran was sunnah. Jadi mendasarkan, mengacu pada Quran dan sunnah, bukan mazhab. Pandangan agama dalam manhaj tarjih sesungguhnya mencerminkan sikap wasatiyah, sebab dapat menempatkan teks-teks Al-Quran dan Al-Hadis yang memiliki kontribusi sosial dalam pelaksanaannya dapat berdampak pada dimensi spiritual. Kita membangun gedung sekolah, itu berdampak sosial, karena kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan masyarakat Indonesia, generasi Indonesia. Tetapi juga mempunyai dimensi spiritual. Karena kita mewakafkan, kita menyumbang apapun untuk berdirinya masjid itu. Jadi keseimbangan antara dimensi spiritual dan dimensi sosial dalam Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal-amal usaha. Karenanya pengalaman spiritual dalam Muhammadiyah tidak diasosiasikan dengan penyendirian, pertapaan untuk menyatu dengan Tuhan, serta mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai. Ini bedanya kita dengan raja-raja dahulu. Misalnya Erlangga, Raja Kediri kan Erlangga. Raja Panjalu itu Erlangga. Kemudian baru Panjalu itu dipecah menjadi dua. Menjadi Jenggala dan menjadi Panjalu, gitu. Itu begitu katakan pensiun begitu, kan senangannya kan bertapa di tengah hutan. Nah, Islam tidak seperti itu. Perhatikan kepribadian Muhammadiyah yang ke-7. Itu kita tidak boleh menyendiri seperti itu, nggak boleh. Gitu. Jadi spiritual dalam Islam itu tidak diasosiasikan dengan pertapaan, dengan menyendiri, dengan uzlah, tidak. Panjenengan waos bukunipun Hamka Tasawuf Modern. Nah, bagaimana kita tuh melaksanakan tasawuf di era modern, yang pada prinsipnya tidak harus menyendiri, tidak harus uzlah, menjauhkan dari segala hal, matek pandito, bukan. Kita nggak boleh mengasingkan diri dari halayak ramai, apalagi dalam pokok pikiran mukodimah, anggaran dasar yang kedua, manusia bermasyarakat. Berarti kita itu ada kalau di masyarakat, bermasyarakat, nggak boleh menyendiri, nggak boleh. Itu bertentangan dengan pokok pikiran yang kedua dari mukodimah anggaran dasar kita. Kontribusi sosial dalam Muhammadiyah juga tidak pernah dilepaskan dari penghayatan yang dalam terhadap Allah. Jadi kontribusi sosial itu tidak boleh menghilangkan atau mendegradasi Allah, tidak. Selain itu, sikap wasatiyah juga tercermin dalam keyakinan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi ke mazhab. Kita enggak masuk mazhab Syafi'i, kita enggak masuk kategori mazhab Hambali dan seterusnya. Kita enggak urusan dengan Sunni atau Syiah. Urusan kita adalah berdasarkan Quran dan hadis yang makbulah. Sunni, Syiah itu kan adanya kan belakangan setelah Rasulullah tidak ada. Yang ada itu kan Quran dan Sunnah yang ada duluan dari fikih-fikih seperti itu. Sudah habis ini Mas, waktunya? Belum? Oh ya, kita lanjutkan kalau masih ada. Nanti kalau waktunya habis tolong saya diberitahu. Tidak aja, langsung aja. Nah, jadi panjang lebar tentang wasatiyah itu tadi, itu dalam rangka melaksanakan
mensosialisasikan risalah Islam berkemajuan. Salah satu keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta 2 tahun yang lalu, tahun 2022 itu adalah mengesahkan dokumen yang bernama Risalah Islam Berkemajuan, Islam Progresif, A Treaty of Islam Progresif Islam. Menurut Pak Hamim Ilyas, Risalah Islam Berkemajuan itu apa? Risalah Islam Berkemajuan adalah sebuah risalah, sebuah catatan, risalah, makalah yang berisi ajaran-ajaran yang dianut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi mungkar. Itulah Risalah Islam Berkemajuan. Bukan sesuatu yang asing. Dalam menjalankan misi untuk mencapai cita-cita kejayaan Islam yang membawa kemaslahatan, Muhammadiyah merumuskan beberapa ciri Islam berkemajuan atau al-Islam at-taqaddumi. Nah, ciri Islam berkemajuan dirumuskan dalam karakteristik 5 atau al-khosaisul khamsu. Allah akan memberikan 2 pilihan kepada kita. Di surat Al-Mudaththir ayat 37. Liman sa'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Yang terjemahan bebasnya ada 2 pilihan. Anda ingin maju atau Anda ingin mundur. Kita memilih at-taqaddama. Kita ingin maju. Karena Islam adalah dinul taqaddum. Islam adalah agama kemajuan. Islam adalah din al-hadoroh atau dinul hadoroh, agama peradaban. Berarti sangat kuat dasarnya Islam berkemajuan yang dirumuskan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta. Sebagaimana saya katakan di awal, bahwa salah satu ciri dari 5 ciri Islam berkemajuan adalah tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan wasatiyah, mengembangkan cara berpikir, cara bersikap, cara mengambil keputusan yang tengah, yang adil, dan yang pilihan. Jadi harus terbaik. Bukan hanya sekedar tengah, bukan hanya sekedar adil, tapi pilihan yang kita berikan itu betul-betul opsi yang terbaik. Islam itu sendiri sesungguhnya adalah agama wasatiyah atau tengahan, yang menolak ekstremisme dalam beragama, baik dalam bentuk sikap yang berlebihan, yang hulu tadi itu, maupun sikap yang mengabaikan, yang tafrid. Kita jalan tengah. Dan kelahiran Islam pun itu juga sebagai jalan tengah. Karena Islam berdiri, Islam hadir, itu di antara 2 raksasa peradaban dunia saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Kita enggak pro Romawi, kita enggak pro Persia. Islam adalah Islam. Dinul hadoroh. Dinul taqaddum. Wasatiyah juga bermakna posisi tengah di antara 2 kutub, ultra konservatif dan ultra liberal. Jadi kita tidak terlalu saklek 1000% harus pakai jubah, makan pakai 3 jari. Nah itu kan soal peradaban, soal budaya. Sama dengan menutup aurat. Menutup aurat itu yang wajib. Caranya menutup, lah itu loh, tergantung masyarakat sekitar. Wong jubahnya Arab Saudi sama Kuwait sudah beda. Jubahnya Arab Saudi dengan Sudan sudah beda. Apalagi dengan masyarakat Asia. Tetapi kita juga tidak ultraliberalisme, tidak bebas. Kumpul kebo ya tetap gak boleh. LGBT ya tetap gak boleh. Kita punya sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang kita pakai sebagai dasar untuk membendung kampanye LGBT. Kita enggak boleh ultraliberal, membolehkan pernikahan sesama jenis, membolehkan, tidak. Itu tetap
ada batasnya. Toleransi itu ada batasnya. Kalau sudah persoalan akidah, itu sudah tidak ada toleransi. Tapi kalau itu ada pada ranah, pada domain, kita saling menghargai, lah silahkan bertasamuh. Selaras dengan itu, wasatiyah menuntut sikap seimbang, tawazun, antara kehidupan individu, masyarakat, lahir batin, serta duniawi, ukhrawi. Makanya kita bekerja pun tidak hanya ingin mendapatkan uang, mendapatkan nafkah, mendapatkan gaji, tapi juga harus kita niati dengan ibadah. Jangankan bekerja, kita menyisir rambut pun itu juga harus kita niati ibadah. Rasulullah menyisir dari kiri ke kanan. Nah, harus kita niati ibadah. Kalau sekedar menyisir, ya kita nggak akan dapat nilai tambah. Ya rambutnya rapi gitu aja, tapi nggak dapat pahala mengikuti Rasul. Memakai celana juga begitu, kita harus mendahulukan kaki kanan, kemudian menomorduakan kaki kiri. Masuk rumah juga seperti itu, mendahulukan kaki kanan. Kalau ke toilet, mendahulukan kaki kiri. Itu loh, wasitiyah di situ itu, wasatiyah di situ itu. Jalan tengahnya di situ itu. Kita sambil mengenakan pakaian, tapi sambil beribadah. Jadi sekali rengkuh, 2-3 pulau terlampaui. Kalau enggak ya rugi. Sama dengan kalau kita bepergian. Sholat 5 waktu, itu kan enggak saklek, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, kan tidak. Kalau Anda melakukan perjalanan, boleh jamak dan qashar. Rasulullah mencontohkan seperti itu. Nah kalau kita melakukan perjalanan, tetap wayah zuhur mandek sholat zuhur, wayah asar mandeknya sholat asar. Ya Anda dapat pahala melaksanakan ibadah sholat wajib. Tetapi kalau kita melakukan jamak qashar, maka kita dapat 2 pahala. Melaksanakan perintah Allah sholat dan melaksanakan sunnah Rasul. Lah kita ingin dapat 1 atau 2. Nah, itu pilihan. Apakah kita mengikuti Rasulullah ataukah tidak, itba' Rasul ataukah tidak. Itu contoh wasatiyah. Jadi harus menuntut sikap keseimbangan dari kita, sikap tawazun dari kita. Wasatiyah tidak mengarah pada toleransi terhadap sekularisme politik dan permisifme moral. Ini yang saya katakan toleransi itu ada batasnya. Sekuler politik. Ada partai yang paling kiri itu sekuler, urusan karo agama. Itu kita juga tidak boleh seperti itu. Ada yang atau permisifme moral, serba boleh, apapun boleh. Nah kita tidak dibolehkan seperti itu. Kita mempunyai cara sendiri yaitu wasatiyah. Karena Islam adalah agama wasatiyah. Di dalam risalah Islam berkemajuan disebutkan wasatiyah diwujudkan dalam sikap sosial. Nah inilah, ini merupakan amanah muktamar, maka harus kita laksanakan. Saya dan panjenengan semua harus melaksanakan. 1, tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, dan luwes dalam sikap. Jadi pendirian kita tegas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang paling benar. Gerakan Islam terbesar di dunia. Kata Pak Din, dan di akhirat. Kata Pak Din Samsudin. Sekarang ini, dawuhnya Pak Haidar Nasir, Muhammadiyah itu terbesar di Indonesia. Makanya kan kerjasama dengan Badan Geospasial kan Pak, untuk membuat satu peta. Jadi tegas dalam pendirian. Kita harus menyebarluaskan Islam. Dan kita harus luas dalam wawasan. Orang itu goblok. Kan gitu, kasarnya kan gitu. Luas wawasan.
Berarti kita harus rajin membaca, rajin memperhatikan, rajin mengambil pengalaman, rajin mengambil hikmah dari apapun yang ada di sekitar kita, kemudian luas dalam sikap. Kalau dalam hal ibadah harus puritan, harus sesuai dengan Rasulullah. Dalam hal muamalah, lah monggo, asalkan tidak membawa mudarat, bisalah kita ikuti. Tapi ya gini ini ya sulit ya, menerapkan ya sulit, apalagi ya bulan-bulan ini kan bulan-bulan pengantin. Ijab ini yang ngenteni dukune kelendek, Pak. Wih, itu yang coto tuh itu. Rasulullah itu kan padahal kan nggak mempersulit tuh orang menikah itu. Nggak mempersulit. Yang penting kan akdun nikah. Yang harus dikemas sebaik mungkin itu kan pada saat pelaksanaan akdun nikah itu. Karena pernikahan itu sesuatu perjanjian yang agung. Mitsaqon holi itu. Enggak kemen-kemen, pernikahan itu enggak kemen-kemen. Karena mitsaqon holi itu hanya dipakai oleh Allah untuk 3 hal. Satu terminologi yaitu mitsaqon holi itu, tapi digunakan untuk 3 konteks. Nah ini malah sedikit intermezzo. Tetapi ngono kaya manut jame bapakmu kelahirannya dina apa, mbahe lahire dina apa, sing dari sisi laki-laki ya ngono geblake wae kapan. Loh, pada Rasulullah itu enggak mengharuskan seperti itu mudah. Yassiru wala tu'assiru. Wabassiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Wabasiru, gembirakanlah. Wala tunaffiru, jangan membuat orang-orang lari. Ya Rasulullah itu gampang mengajarkan Islam. Kata Buya Hamka, yang membuat sulit itu para ustadz. Contoh misalnya, Islam itu kan gampang. Sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sudah. Nah, para ustadz, kan katanya Pak Yunahar Ilya, itu dan Buya Hamka, itu yang membuat sulit. Mereka mendefinisikan gini, Allahu Akbar itu harus sinkron antara 3 hal. Gerakan tangan, mulut, dan hati. Allahu Akbar, ras itu berdoa hatinya gumpas, niatnya rompas. Balinnya, Allahu Akbar, padahal makmumnya sudah terlanjur takbiratul ihram. Allahu Akbar, gagal lagi. Nah kalau makmumnya Mas Hari, pasti diprotes. Ora iso takbiratul ihram kok dadi imam. Mas Hari maju. Allahu Akbar. Mulai Mas Hari itu, bisa toh. Coto gitu. Jadi gampang. Islam itu gampang. Pada saat Mu'adz bin Jabal itu mau melakukan perjalanan, kan Rasulullah berpesan seperti itu. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah. Islam itu permudahlah, jangan dipersulit. Nah sekarang enggak ya. Nah, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kan enggak sesuai dengan hadis ini. Selain itu, wabassiru wala tunaffiru. Nah ini yang dipakai Muhammadiyah. Gembirakanlah dan jangan membuat orang lari. Ojo dipukul, tapi dirangkul. Cara Jawa ini gitu. Jadi ya kita tuh banyak yang diintervensi oleh para ustadz. Hal yang sekiranya penak tinggal. Wong rabi itu tergantung ada calon pengantinnya apa enggak, ada walinya apa enggak, ada saksinya apa enggak. Sudah dilaksanakan. Nah, enggak, oh sudah. Kemudian sebagai penutup, singkatnya begini kesimpulannya. Berarti tugas kita semua, saya dan panjenengan semua adalah bagaimana mensosialisasikan, mengkampanyekan, membesarkan, mengagungkan
takzizul wasitiyah, mengagungkan, mengarus utamakan wasatiyah Islam. Jadi kita tidak boleh berpikir yang ekstrim kanan, tidak boleh berpikir yang ekstrim kiri. Kita harus berada pada jalur wasatiyah Islam, wasatiyatul Islam. Ini harus kita jadikan paradigma, harus kita jadikan pola pikir, harus kita jadikan metode dalam berpikir dan mengambil perilaku atau tindakan dan keputusan. Itu harus terus kita gaungkan di masyarakat agar memahami bagaimana cara Islam berkemajuan itu. Saya rasa begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi mauidhah hasanah. Demikian tadi mauidhah hasanah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Yusron mengenai kita diajak untuk memperdalam lagi masalah bab wasatiyah. Semoga bisa menjadi amal ibadah khususnya bagi beliau dan kita semua yang di sini yang sudah bertolabul ilmi bersama dalam pengajian rutin kita kali ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan lagi untuk acara yang keempat yaitu pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu mengenai kirab. Saya ulang lagi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi. Mengenai kirab, mohon nanti Bapak Ibu semua warga Muhammadiyah berbondong-bondong seluruhnya, berbondong-bondong ke penanggungan ke Masjid Baitur Rahman, nggih, sedoyo semua warga Muhammadiyah, mari kita semarakkan Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini sekaligus pentasarufan Bapak Ibu, pentasarufan 112.000 makanan bergizi di seluruh Jawa Timur dan alhamdulillah Kota Kediri kebagian 3.000 porsi makanan bergizi. Jadi monggo berbondong-bondong untuk waktunya sekali lagi nanti karena ada apel jam 7 tet semua kegiatan apel sudah dimulai, jam 8 harus sudah selesai. Jadi jam 8 kita berangkat kirab bersama, nanti mohon disemarakkan semua warga Muhammadiyah karena kirab kita kali ini sebagai penyemarak milad di Kota Kediri kita lombakan. Jadi kita lombakan, insya Allah ada hadiahnya semuanya dan dibagi rata semua insya Allah untuk semua lembaga dan warga Muhammadiyah di Kota Kediri. Masya Allah. Dan nanti Bapak Ibu setelah itu dilanjutkan langsung pentasarufan yang 3.000 tadi, nggih. Monggo nanti hadir semua, insya Allah ada hiburannya. Untuk mengenai dress code-nya nanti, karena ini temanya kirabnya adalah kirab pawai menyemarakkan, jadi kita nanti pakai baju kreasi. Monggo pakai kreasi engkang Bapak Ibu mboten nggih monggo pakai ageman kaos olahraga ataupun baju kebesaran Muhammadiyah yang lain monggo. Untuk acara yang kedua yaitu infak, alhamdulillah infak kita kali ini mendapat Rp1.820.000. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pengajian at-ta'awun bulan berikutnya Desember alhamdulillah karena juga sekaligus ngiras-ngirus nggih, kita adakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo. Jadi nanti acaranya ta'awun yang insya Allah tadi sudah di ACC sama beliau yang mau mengisi juga yaitu Ustadz Dahlan Rais nggih yang hadir nanti. Mohon dimeriahkan semua warga Muhammadiyah untuk hadir di Gedung Dakwah Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo. Ada pengumuman susulan sebentar nggih. Pengajian Al-Ihsan, untuk pengajian Al-Ihsan dengan tema pembatal tauhid diisi oleh Ustadz Muhammad Nur Alam Fajar Sam dari Blitar, insya Allah diadakan pada hari Ahad 17 November 2024 tepatnya pukul 6. Tepatnya pukul 6 di Masjid Darul Arkom Banaran. Baik Bapak Ibu, saya ulang lagi tadi harinya belum nggih. Resepsi kita di Penanggungan Sabtu depan, jangan lupa Sabtu depan
pukul sebelum jam 7 mohon segera dimulai. Parkirnya insya Allah kendaraan semua di SMA 7 agar kegiatan kita sukses. Monggo nanti dikondisikan sebelum jam 7 sudah hadir, insya Allah sekaligus pentasyarufan makanan bergizi. Baik Bapak Ibu, acara demi acara sudah kita lewati bersama dengan khidmat, alhamdulillah, dengan sabar dan ikhlas. Semoga menjadi ladang ibadah bagi jenengan semua dalam bertolabul ilmi di pengajian at-ta'awun kita kali ini. Marilah kita baca dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaleng umumkan malih nggih, Bapak Ibu yang mungkin dapat kaleng yang hari ini lupa, monggo saged lazismu nggih kaleng harian di teras sebelah selatan. Monggo di situ sebetulnya sudah ada Pak Ahmad, Pak Eko dan kawan-kawan yang lain. Monggo dipun kumpulaken ingkang kesupen saged boten-boten kumplungi tapi isine mawon. Mungkin insyaallah akan dicatat